Mohon maaf, saya ke Mang Ompong ya, karena sengaja saya datang ke sini itu karena masih unek-unek kemarin itu saya. Jadi mau diperpanjang? Ya bisa, Atau gimana? bisa diperpanjang karena banyak yang telepon, guru saya telepon ke saya karena sudah melihat tantangan kamu gitu, ngomong itu udah guru saya itu udah lihat gitu loh. Berarti Man Pacul ini terhasut netizen, dihasut seolah-olah. Ya justru saya tuh ya bukan untuk menghasut, cuman saya mengambil pemberitaan dari netizen itu karena merasa kasihan juga gitu loh. Iya. Merasa kasihan sama Mang Ompong gitu. Nah, saya datang ke sini ini sengaja saya sempatkan waktu dan juga apa ya, demi Langsung aja tujuan Anda kesini itu apa? ya. Saya satu itu minta maaf, dan kedua saya mau ngobrol, menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kalau Mang Ompong dengan saya sudah saya anggap nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Cuman kan di netizen saya juga, guru saya spiritual yang lainnya itu nelfon saya loh. Berarti ini kelanjutan yang kemarin. Betul. Belum beres kemarin. Saya udah minta maaf. Ya justru saya katakan tadi, saya sama Mang Ompong ini udah beres ya. Cuman di balik itu saya mewakili ya. Maksud saya salah satunya itu saya itu apa? Mewakili gitu. Mewakili siapa? Loh, sampai sudah pernah datang belum ke guru saya di Jawa? Belum. Satu, itu belum. Iya. Terus kamu sudah minta maaf nggak ke Kisamba? Kamu pernah nantang juga, saya pantau di videonya. Belum datang kan? Iya. Nah, sedangkan spiritual yang lainnya yaitu Kisamba, yaitu guru saya mewakili saya harus datang ke tempat kamu gitu. Sebentar, Kim Arcon tersinggung sama video saya. Ya jelas lah. Kenapa dia nggak langsung sama saya? Nggak ada keberanian? Bukan masalah nggak berani ya. Guru saya itu orang sibuk loh. Cemen beraya, merasa cemen. Kemarin sudah minta maaf, sekarang saya meluruskan dia biar dia itu minta maaf ke guru saya, tapi dia nggak berani, bahkan bisa berkata cemen. Disinilah ini orang-orang yang ngeyel terus dari kemarin. Terus sekarang permintaan Anda ke saya itu apa? Apa saya harus buat video permintaan maaf sama Mercon sama Kisambat itu siapa? Apa gimana? Nggak perlu bikin video-video, nggak perlu Bang. Yang penting kamu ada niat. Kalau kamu toh kepada saya udah minta maaf, niatnya udah jelas baik gitu kan? Iya. Kenapa minta maaf hanya kepada saya gitu loh? Kenapa kamu yang pernah kamu tantang gak diminta maaf? Saya mau sampai tantangan itu terjadi. Oh itu nggak bagus, Ya. nggak bagus menurut saya. Gini, lebih baik ya Mang Ompong ini cobalah dengarkan omong saya lebih baik. Ya. Turuti omongan saya, karena kamu itu jangan suka ngurusin orang gitu loh. Jangan suka yang ngurusin orang, bisa ya bantu orang bagus, tapi kamu kalau ngejelek-jelekin orang itu nggak bagus loh. Saya itu bukan menjelek-jelekan, akan tetapi saya mengungkapkan fakta bahwa orang yang saya omongkan itu dia itu jelek. Saya membicarakan fakta. Mercon jelek, Sambat jelek, termasuk Anda kemarin saya jelek. Iya, itu udah kemarin saya bahas ya. Iya. Oke lah, bagi saya udah saya akui ya. Kalau kata kamu itu saya jelek, nggak masalah. Saya bilang nggak masalah. Cuman kamu itu menjelekan Kim Mercon, menjelekan Kisambat juga Japar itu juga dengan saya ada urusan ya. Tapi oke lah, saya tetap memverifikasi. Maksud saya tuh biar kita ini baik loh. Apalagi kayak kemarin tuh kamu orang Banten, saya juga orang Banten. Masa kita harus ada pondok-pondokan? Kan nggak etis dong. Oh, Anda mau menobatkan saya? Sudah seberapa bersih diri Anda? Ya, justru saya pun juga nggak mengakui saya itu bersih ya. Cuma maksud saya kasihan, biar kamu itu jangan sampai bikin video yang nantang-nantang orang atau mengoreksi perjalanan orang. Udahlah, diri kamu aja urusin. Oh, kamu lupa masa lalu. Dulu itu kamu nantang Mercon. Lupa kamu? Nah, itu bisa dibuat contoh. Jadi tidak akan saya berbuat baik kalau awalnya saya jelek. Nah, sekarang kamu ada di kejelekan ya. Menjelekan Kim Mercon, menjelekan Kisambat. Nah, maksud saya kamu itu biar merubah ke jalan baik gitu loh. Nggak bisa. Akan ada saatnya, saudara. Anda ini sekarang baik, dulunya itu mantan jahat. Nah, justru saya balikin ya. Jadi kamu itu
menurut saya kamu pun juga udah nggak bagus ya, udah jelek. Ngejelek-jelekin orang. Nah maksud saya biar kamu tuh ke jalan yang baik gitu loh. Saya pun juga merasakan seperti itu. Saya dulu bisa dikatakan menurut kamu ya saya jahat. Ya. Nah sekarang perasaan saya ini udah kepengen baik gitu. Jadi pengen ngajak orang buat kebaikan. Nah itu paham kamu. Ya. Terus jalan Anda, jalan yang Anda punya itu supaya saya menjadi lebih baik itu seperti apa? Nah menurut saya tergantung kamu keinginannya kemana. Jangan sampai kamu memaksakan ya. Jangan sampai kamu itu memaksakan. Rupanya kamu nggak kopi nih. Ya. Kamu nggak kopi. Ya. Tapi kamu minum. Apa rasa yang kau rasakan? Pahit. Pahit kan, nggak enak kan? Ya. Nah itu jangan memaksakan. Kamu punya keahlian, bisa bergerak di bidang bicara ya, mengoreksi orang. Itu keahlian kamu. Tapi kira-kira baik nggak menurut kamu gitu loh? Kalau kamu nggak baik menurut kamu, jangan dipaksakan. Kamu itu mungkin menyimak saya cuma setengah-setengah. Saya itu ingin masyarakat netizen ini menjadi baik. Saya ini mau membaikkan netizen. Saya membongkar keburukan daripada si Mercon, si Sambat, si Japar. Itu untuk merubah pandangan netizen. Meskipun secara jelasnya saya menjelekkan, akan tetapi netizen ini harus tahu faktanya bahwa si Mercon, Pacul, Sambat sama Bang Japar itu mereka itu sampah. Ini sahabat masih tetap ya, berarti masih pikiran kamu itu masih bohong. Kemarin tuh minta maaf, pengen baik, ternyata kamu itu masih Anda ini tamu kan? Iya, tamu. betul. Saya itu kemarin namu ke rumah Anda, Iya. minta maaf karena saya mencari keamanan. Kalau misalnya saya nggak minta maaf, mungkin udah babak belur saya di sana. Makanya sekarang Anda lagi di tempat saya, jangan main-main. Oh, berarti saya harus minta maaf. Iya. Kan tadi dari awal saya udah minta maaf. Maaf, saya kesini mengaku, saya sengaja menyempatkan waktu karena permasalahan ini saya anggap dengan saya udah selesai, tapi dengan orang lain belum selesai. Ya udah, kalau Anda menasihati saya jangan urusi orang lain, Anda jangan ikut campur tentang urusan saya sama Mercon, sama Japar, sama Sambat itu. Loh, saya ini mewakili loh. Saya mewakili Kisambat, mewakili guru saya itu Ki Mercon. Ini Dewan Perwakilan Pembasmi Dukun katanya ini. Ya itu kamu mau ngomong apa? Cuman tugas saya itu menyampaikan dari guru saya dan juga Kisambat bahwa ajaklah seperti sampean ini ke jalan yang bagus gitu loh. Karena kami ini melihat video kamu itu sayang banget gitu. Kamu sudah sudah cakep, sudah pintar. Tetapi kenapa suka membongkar-bongkar aib orang? Coba saya tanya, apakah bagus apa tidak kalau toh jadi orang suka membuka aib orang? Ayo. Bagus menurut saya, bagus. Astagfirullahaladzim, bagus. Sahabat, bongkar aib bagus. Ini Bang Ngomong nih kelakuannya nih. Gimana? Anda gak terima? Nggak terima lah, janganlah. Pokoknya maunya saya itu jangan sampai buka aib-aib orang. Karena Nabi Muhammad pun juga ya. Jangan bawa Nabi lah. Ya justru kamu harus paham, harus detail. Karena dulu pun juga Kanjeng Nabi itu menutupi aib. Sadar, Pacul. Baraya, dia ini mantan preman baru tobat, udah berani-berani menasehati. Justru saya kasihan loh Ngomong. Kasihan apa? Silakan jalan kita masing-masing, bro. Nah, jalan kita masing-masing. Kenapa kamu suka koreksi orang lain? Yang koreksi siapa? Saya. Iya. Yang dikoreksi siapa? Mercon. Iya. Iya. Nah. Anda siapa? Saya Mat Pacul karena saya santrinya Ki Mercon. Oh, santri Mercon. Santri itu nggak beda jauh sama gurunya. Merconnya cabul, santrinya. Wah ini Sama. sahabat, ini kembali permasalahan yang sudah dingin ya, yang sudah ada malah timbul memanas. Oke, kita ikuti. Kita dengan cara kepala dingin aja ngomong Nggak dingin, ngerokok dulu. Oke. Ini secara kita mending loh, nggak jotos-jotosan. Kita secara kekeluargaan. Justru tugas saya itu Bang Ong ya. Tugas saya dididik sama guru saya itu sama Ki Mercon bukan untuk membenggal nyawa orang, tapi untuk mengambil kesadaran orang biar orang itu sadar. Anda sama si Mercon satu kolam, sama-sama. Mercon cabut, Anda yang nggak beda jauh. Coba bahasamu itu jaga ya, bahasamu itu jaga. Saya ngomongin fakta.
udah buka YouTube. Kemarin kan saya suruh buka YouTube. Justru semalaman saya koreksi, saya buka YouTube kamu itu. Kamu tuh yang ada itu membongkar-bongkar permasalahan orang, ya, kerjaan orang. Yang jelas kamu mengambil mencari kejelekan orang, kebaikan orang nggak pernah kamu katakan di YouTube kamu. Gitu kan? Makanya pesannya itu kalau kita menjadi orang yang udah berbuat 1000 kebaikan, jangan pernah berbuat kejelekan. Jadi 1000 kebaikan akan terhapus dengan 1 kejelekan. Itu kamu paham? Saya paham. Dengan ibarat ada pepatah, kemarau dalam 1 bulan, basah dengan hujan 1 hari. Ya. Nah, makanya di situ tuh jangan suka bongkar orang ya. Oke, Bang Opong, saya tetap merasa kasihan lihat kamu ya. Saya senang lihat kamu, saya kasihan. Coba kamu rasa-rasa pikiran kamu itu biar ke jalan yang baik lah. Jangan suka ngoreksi orang. Nah, maaf, jangan dulu. Oke. Kalau kamu punya channel ya, coba kamu cari yang hobi kamu. Yang penting satu syarat, jangan suka ngoreksi orang. Gini aja deh, saya akan baik. Saya akan beralih konten dari yang bongkar aib, saya akan beralih konten ke yang lain. Akan tetapi dengan satu syarat, saya mempunyai pertanyaan kepada Anda. Oke. Anda mau menobatkan saya sebaik apa Anda? Saya siap untuk menobatkan kamu ya. Saya siap, yang penting kamu niatnya dari hati nurani. Jangan ada tekanan dan paksaan dari saya. Iya. Oke. Ya. Iya. Yang penting syarat dari saya, kamu jangan suka nantang-nantang orang. Silahkan kamu punya channel atau punya YouTube, silahkan. Yang penting kamu cari yang terbaik ya. Iya. Kamu maunya apa? Yang penting kamu yang terbaik. Jangan sampai jelek-jelekin orang. Yang penting jangan sampai buka-buka aib orang. Kamu dulu pernah jahat gak? Ya jelas. Pernah. Terus kenapa sekarang menjadi baik? Karena saya ada topik, ada syariat dari Apa menjadi jahat itu merugikan? Ya jelas lah. Merugikan apanya? Astagfirullahaladzim. Jadi jahat itu bebas, bro. Ini belum paham juga ya. Jadi Saya jahat itu bebas. belum paham. Ini orang sahabat ya. Kita ikuti alur dia. Kita nggak perlu Udah jangan banyak bacot, saya mau nanya nih. Dulu omset kamu waktu menjadi preman itu berapa per harinya? Itu udah saya kemarin bahas ya. Nanti kamu lihat, nanti saya tagin di YouTube saya. Omset saya kalau di waktu jahat sebenarnya nggak perlu saya katakan ya. Tapi karena kamu menanya, itu dalam 1 hari 1 malam 40 juta penghasilan saya. Terus ketika Anda menjadi baik berapa omset? Omset saya setika baik dalam 1 hari mencapai hanya 50.000. Bodoh. Berarti Anda pilih jalan yang bodoh. Menurut kamu itu bodoh ya? Tapi saya merasakan uang yang 1 hari 1 malam mendapat 40 juta dalam 2 jam itu habis. Tapi yang 50.000 sampai sekarang rokok saya beliin dapat 3 bungkus, kamu pun juga ikut mengisapnya. Itulah kebarokahan hasil orang baik. Jadi Baraya ini adalah orang yang membuang mangkok demi sebuah batok. Dulu omset jahatnya puluhan juta, sekarang hanya puluhan ribu. Malah pindah, bodoh. Mau menjadi jahat lagi. Ayo kita serang Morgan berdua. Gimana? Astagfirullahaladzim. Hah? Ayo kita serang. Oke lah. Udah jangan nggak ada istilah guru sama murid, nggak ada. Oke. Sahabat, mungkin dari pikiran dia, saya hari ini niat untuk menyadarkan dia, untuk menobatkan dia. Mohon doanya kepada sahabat biar orang ini sadar ya, biar orang ini sadar karena kita sayang banget. Oke, kedal. Bentar. Oke. Baik, benar. Kamu harus sadar. Saya akan tobatkan kamu ya. Saha dia. Wani-wani. Kedang. Sahabat. Naon dia? Pacul, belum.
Coba kamu sadar. Coba kamu sadar. Coba. Kamu ingat gak? Ini siapa? Abah. Bapak curang. Oke sahabat, dia sadar. Berarti dia bicara tadi ngaco karena dia nggak sadar. Sekarang dia sudah ingat saya. Oke, ini teleponnya dilepaskan dulu ya. Sekarang ini aja ya sama saya ya. Saya kasihan sama kamu. Lebih baik kamu istighfar dan ikuti apa kata saya ya. Ya. Ini tangannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kamu syahadat. Kamu bisa baca syahadat? Bisa. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi pada Allah pada Allah tiada yang disembah selain Allah. tiada yang disembah selain Allah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. utusan Allah. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Oke, dah sadar ya. Ya. Mangkok. Ya. Ini aja ya. Karena mungkin tadi kamu dengan bicara dengan saya itu masih tetap terbawa arus hawa nafsu dan juga ada syaitan. Sekarang kamu sudah bisa baca syahadat adalah kamu sadar, dan juga saya mewakili bahwa Ki Mercon sudah mengatakan dan juga Ki Sambat sudah memaafkan kamu. Oke, lebih baik kamu jadi orang baik ya. Saya doakan kamu dan teruskan perjalanan kamu. Yang penting kamu jangan sampai menjelek-jelekan orang lain lagi ya. Ya, siap. Jadi alhamdulillah. Sekarang saya sadar, saya mau buat klarifikasi kepada semua spiritual Oke, silakan. karena saya tantang. Baraya mengompong dimanapun berada, saya mengompong. Di sini saya akan mengklarifikasi, meminta maaf kepada seluruh spiritual yang pernah saya tantang, Ya. kepada Mat Pacul, kepada Bang Japar, Ki Mercon, Ki Sambat, dan spiritual yang lainnya yang merasa tersinggung dengan video saya meminta maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Juga kepada netizen. Juga kepada netizen yang melihat video saya meminta maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf, dan apabila ada perkataan dari saya yang menyeleweng, saya meminta maaf. Oke. Nih. Oke sahabat, mungkin sahabat sudah menyaksikan atau sudah menonton bahwa Mang Ompong ini sudah tobat dan dia tidak akan menjelekkan orang lain lagi dan tidak akan mengungkap permasalahan-permasalahan orang. Dia akan berlanjut bikin YouTube-nya. Mudah-mudahan dia bisa menjalankan YouTube dia dengan baik ya. Doakan aja. Nanti kita tonton di YouTube dia. YouTube-nya apa itu? Mang Ompong. Mang Ompong. Oke, nanti kita saksikan di YouTube dia. Apabila dia menyalahgunakan lagi dengan perjanjian dengan saya, nanti kita bisa di paraman lagi ya. Oke. Tapi gini, Mbah, saya itu kalau misalnya saya berhenti membongkar aib seseorang, membongkar aib spiritual, kira-kira menurut Abah konten apa yang paling cocok untuk saya? Ya mungkin kamu bisa tentang kehidupan orang, kamu tanya-tanya orang itu usaha dari kecil sampai gede, umpamanya ya. Kamu koreksi, kamu ajak bicara, kamu cari ilmunya atau cari resepnya. Satu ya. Yang kedua, di mana ada para kiai atau ulama, kamu dekatin orang itu seperti apalah kesabaran dan kegigihan segala apapun, kamu bolehlah seperti itu ya. Berarti kalau saya tanggapi berarti tentang podcast gitu. Nah itu ya. Makanya. Jadi karena sayang kamu itu masih muda, masih ganteng, juga punya wibawa yang cukup lumayan ya. Jadi jalankan tugas Mang Ompong itu seperti itu aja. Kalau toh Mang Ompong tidak memaksakan diri seperti itu, jalankan aja itu ya. Jangan sampai membongkar-bongkar lagi. Ya, saya berterima kasih sekali pada Abah. Sama-sama. Saya sekali lagi meminta maaf kepada seluruh spiritual. Tapi gini Mbak, ada seorang jawara. Saya itu bisa menilai dia jawara karena di deskripsi itu dia mengaku bahwa dia itu adalah jawara. Namanya Bang Japar, Mbak. Itu gimana? Dia itu udah menyanggupi tantangan yang saya buat kemarin. Kira-kira harus dilayani atau dibiarkan, Pak? Ini loh Bang, kalau tujuannya dia baik ya,
ya kita apa salahnya tidak ikutin. Tapi kalau tujuannya dia nggak baik, jangan, lebih baik jangan dilayanin, karena itu bukan cari jalan keluar yang terbaik gitu. Jadi kata ibarat, kalau api kita lawan dengan Api lagi. Sama. Biar tambah gede. salah mulu lu. Jadi kalau api Ya. itu dilawannya dengan air, begitu aja. Karena di dunia ini ya kita walaupun dihina, dijelek-jelekin, tapi kalau Allah tidak menjelekkan kita, akan tetap tidak gitu loh. Ya. Itu seperti itu aja ya, menurut Ya. Abah itu seperti itu. Berarti masalah Bang Japar sama saya itu harus diselesaikan dengan baik. Dan kalau misalnya seperti kita kemarin secara gentleman ya. Nah, Ya, oke. Mengenai Bang Japar, memang saya pun juga menunggu karena saya belum tahu tempat dia Nah di iya, mana. ada masalah sama apa, Bang Japar? Menurut saya sih ada ya, menurut saya ada karena dia kenal dengan saya itu di lapangan, di perjalanan ya belum tahu dia rumahnya di mana. Dia pun juga sempat mencari saya, tapi itu urusan saya, nanti saya klarifikasi. Gimana kalau kita bersatu lagi? Saya mempunyai sedikit keahlian mungkin dalam hal spiritual sedikit lah. Gimana kalau kita bersatu melawan Bang Japar? Boleh. Yang penting kita jangan sampai membegal nyawanya ya. Iya. Kepada orang itu jangan sampai kita membegal nyawanya, tapi kita membegal akhlak yang buruknya. Itu tugas kita. Saya berterima kasih, saya siap menjadi pembantu atau murid Abah. Amin. Dimanapun perjuangan Abah, kalau ada apa-apa kontak saya lagi. Siap. Siap. Ya. Untuk masalah sekarang, Abah lagi berhadapan sama siapa? Selain sama preman itu. Selain dari Bang Japar maksudnya? Iya. Oh, ada Ibu Dewi, juga ada Bang Roy, juga Ahmad Keling, dan masih banyak yang lainnya. Saya siap membantu dan saya di sini nyatakan saya bukan anak buah Ibu Dewi ataupun Bang Roy tersebut. Saya siap. Oh, inilah sahabat. Ini Bang Ompong, alhamdulillah dia sudah sadar, dia sudah tobat, bahkan sudah ada niat untuk memberantas kemusyrikan yaitu balat-balatnya Dewi, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan ditutup aja lah ya. Ya saya Mang Ompong, di sini saya akan beralih konten, tidak akan menantang spiritual, tidak akan mengumbar aib spiritual. Di sini saya akan melanjutkan konten YouTube saya dengan podcast ataupun kalau kata orang Ngerakas itu cacahan. Bagi para netizen, dari netizen Mang Ompong maupun netizennya Mat Pacul, kalau ada konsultasi ingin menjadi narasumber bisa kontak WA saya. Saya sangat terima kasih kepada Mat Pacul dan video ini semoga ada hikmahnya. Amin, amin. Alhamdulillah Mat Pacul bisa silaturahmi ke saya udah bersilaturahmi ke Mat Pacul. Alhamdulillah penyelesaiannya secara kekeluargaan. Alhamdulillah rabbil alamin. Cukup sekian Mbak Raya. Semoga ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.